Anda akhirnya terkumpul, oh ini Pak yang mau saya teliti Pak, baru berkelihatan, oh ini kualitatif bisa, oh ini kuantitatif itu, dari permasalahan yang Anda ajukan. Oke gitu ya Den ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Pembimbingnya siapa Den? Pak Burhanuddin Pak. Oke. Oke, satu lagi. Sambil ini ya ditelaah punya Anda masing-masing, dari yang contoh misalnya Denny yang bertanya itu sama enggak ya? Nah, saya di bedanya di sini, silahkan tanyakan di sini. Jadi segera ya Anda cari artikel itu yang dari semester itu. Kita udah ini ya, Anda udah melakukannya sebetulnya gitu loh. Itu serius, dipelajari dengan betul. Artikel yang dahulu tuh Anda pelajari gitu. Oh, ini metodologinya ini ya. Oh, variabelnya yang dicari ini ya. Nah, apa bedanya saya gitu loh. Karena fungsinya literatur review itu diantaranya rencana kita tentunya. Kan itu udah diteliti namanya. Nah, saya bedanya di mana? Kan gitu. Jadi Anda berdiri di tengah apa sih namanya? Mozaik riset tentang bank sampah misalnya Denny. Anda di dalamnya menjadi salah satu peneliti bank sampah gitu. Keren gitu loh. Keren di antara peneliti-peneliti bank sampah itu Anda gitu loh. Apa bedanya? Anda bisa ngomong, oh saya orang PMI, saya akan meneliti tentang gerakannya Pak. Gerakan bank sampah. Kenapa ibu-ibu mau misalnya? Ah, itu mulai sempit Anda tuh. Dari ibu-ibu ternyata ada fokusnya. Oh, jadi ibu-ibu ternyata tuh. Apa yang diteliti dari ibu-ibu tuh? Oh, dia bisa, Pak, itu kan. Dia mengelola, memanage waktunya, memanage apa namanya? Keterampilannya dalam memilah sampah dari rumah. Wah, terus Anda ngomong. Nah, itulah bedanya, gitu loh. Jadi dengan ilmu jurusan Anda aja beda dengan yang lain. Nah, gitu maksud saya. Itu Anda pahami dengan membaca loh ya. Kalau nggak baca ya susah juga. Oke, silakan. Kalau tidak ada lagi ya syukur, berarti Anda semakin paham. Apa lagi? Silakan, Rek. Kalau nggak ada ya sudah, saya pikir sudah cukup saja ya. Berarti kelas B dan C, C dan B siap-siap untuk terus ya, terus Anda bergulir sedikit demi sedikit ya. Ya, ini sudah mulai jalan lagi, dan kalau masih ada belum paham lagi ya silakan. Apa yang masih belum pahamnya gitu. Oke, Dre, ada lagi Dre? Adanya. Keluar ya Andre. Nah, coba Anda buka ya. Ini sebetulnya sangat standar banget ya di yang bagaimana membuat latar belakang itu loh. Jadi latar belakang itu tadi ya bisa diperoleh dengan dua ya. Sebetulnya yang paling standar itu dilakukan penelitian namanya preliminary research namanya, riset pendahuluan. Nah, sebetulnya bisa diwakili riset terdahulu itu yang kayak Denny tadi, yaitu dengan cara membaca literatur review. Ya, melakukan literatur review. Jadi membaca, menganalisis penelitian itu udah dianggap meneliti Anda itu disebut preliminary research. Dan ya, Denny bagus sudah
membaca yang penelitian-penelitian sebelumnya ya. Nah, yang berikutnya yaitu read and gather the information. Jadi dari yang sama ya, ini Anda memperoleh sebetulnya dari preliminary research itu atau literatur review itu ada banyak informasi gitu loh tentang hal tersebut ya. Ya contoh Denila itu saya pikir udah bagus ya Den ya, bank sampah masih cukup menarik gitu. Tapi ingat angle-nya, sudut pandang Anda sebagai PMI ya. Nah, setelah itu Anda munculkan pertanyaan penelitian. Tuh, develop research question or thesis statement. Dari situ, apa yang mau Anda tanyain gitu loh tadi. Seperti saya muncul, kenapa sih kok ibu-ibu semangat banget ya? Gitu loh. Gitu loh. Kenapa sih ibu-ibu bisa ya mau ngumpulin sampah itu kan jadi pertanyaan gitu loh. Nah, itu Anda harus latih itu. Apa penelitian sambil dilihat dari yang penelitian terdahulu. Udah belum gitu loh. Oh, belum ternyata. Di sini penelitiannya baru apa namanya? Ibu-ibunya langsung banyak ibu-ibu yang melakukannya. Titik aja misalnya. Anda setback itu. Kenapa mau ya ibu-ibu ya? Nah, jadi ini tahapannya ya. Baru setelah itu work of structure. Nah, ini baru ini yang melakukan penelitiannya, identify further studies that need to be done. Terus ya, conclusion dan sebagai proofread. Ya, ini Anda bisa baca, itu bagus itu. Yang saya kirimkan sederhana tapi bagus untuk melakukan langkah-langkahnya. Writing format dari pendahuluannya. Ya, jadi gampangnya sih seperti itulah. Latar belakang itu, pendahuluan itu, ya gerbang gitu ya, gerbang untuk memulai penelitian. Dengan latar belakang itulah alasan-alasan kenapa sih Anda memilih, kan ujungnya pendahuluan itu ada latar belakang, ujungnya latar belakang itu gap. Ya, sebelum permasalahan, sebelum pertanyaan itu Anda ngomong gap gitu. Nah, itulah sebetulnya intinya dari latar belakang, ujungnya ada gap. Itu agak kesenjangan. Kalau di kuantitatif itu biasanya dibarengi dengan hipotesis. Kalau di kuantitatif ada kesenjangan, ada sesuatu yang Anda mau ketahui gitu loh. Karena aneh gitu loh, ada sesuatu yang absurd ya, ada yang sesuatu yang memang harus diteliti. Baru dilanjutkan oleh Anda yaitu pertanyaan penelitian atau permasalahan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Tadi. Nah, ini. Jadi tadi ya, satu sama lain nyambung ya, nggak bisa Anda berdiri sendiri ngomong, meskipun saya memulai dari judul itu ya untuk mudah saja. Sebetulnya dari yang semester 3 sudah dibahas ya. Jadi rangkaian-rangkaian judul, latar belakang, permasalahan itu semuanya satu sebetulnya sih. Saling berangkai, maksud saya saling berhubungan gitu ya. Saya pikir cukup bagus lah percontohan yang apa namanya Denny tadi ya, kasus Denny. Bagaimana apakah penelitian terdahulu diubah katanya. Itu sebagai tadi dan udah dijawab ya. Jadi penelitian terdahulu itu sebagai dianggap sebagai penelitian terdahulu, riset gitu loh. Preliminary gitu loh. Bukan kita yang melakukan orang, tapi Anda membaca harus dengan baik gitu. Nah, Denny ngajanya orang ekonomi bisnis. Orang yang penelitian terdahulunya bagus, artinya peluang Anda besar. Jangankan orang bisnis, misalnya sebelumnya pun orang PMI nggak ada masalah sebetulnya. Tinggal bedain aja. Bedain sudut pandangnya, bedain masalah yang mau diteliti, nggak ada masalah. Bagus banget kalau nggak ada masalah gitu loh sebetulnya, karena pasti beda, sudut pandangnya beda. Saya sama Andre ke dompet duafa misalnya, mungkin beda sudut pandangnya kan. Saya penelitiannya X, dia mungkin Y. Beda itu. Jadi sudut pandangnya, kenapa? Ya dari hasil bacaannya. Dari hasil bacaannya, saya mau meneliti ini. Kenapa? Ya karena ini menarik. Masih banyak dibutuhkan oleh orang gitu. Itu menjadi nanti cerita-cerita latar belakang ya. Apa sih manfaat penelitian? Itu latar belakang itu. Apa di pendahuluan itu. Nah itu ya, nanti komponen-komponen itu tolong ini ya diperhatikan gitu loh. Ada kan ada manfaat, ada tujuan, ada manfaatnya. Oke, gitu aja saya pikir. Semangat teman-teman, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak usah ini. Ke depan sambil sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Kalau memang ada yang masih ditanyakan seperti ada yang Andre ke jurusan ya silakan. Kalau kebetulan saya ada ya saya jawab. Baik, gitu saja ya Andre ya. Berarti ya Andre. Saya pikir
teman-teman sudah bagus lah, nggak usah ini ya. Bapak punten mau nanya judul. Iya. Iya, gimana, Mbak? Sebentar. Kan Manda mau ambil judul tentang dampak. Bentar, Pak. Dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi pedagang di mall sini, Pak, di Cikarang gitu. Tadinya Manda mau milih kayak di pasar gitu, pasar tradisionalnya. Cuma nanya ke orang tua kan sering ke pasar tuh ya buat belanja, jualan. Katanya sih kalau di pasar itu nggak ada efek apa-apa sih, tetap rame terus gitu. Jadi yang sepi tuh di mall-mall gitu, Pak. Iya. Apa yang mau Anda teliti? Kenapa bisa sepi gitu? Dikarenakan apa gitu sih, Pak? Kan karena COVID. Ya, ya sih, Pak, benar. Cuma kalau sekarang kan PPKM kan udah buka. Udah buka mallnya tuh, Pak. Tapi tetap sepi kayak gitu. Kendalanya di apa gitu, Pak? Hati-hati ya. Jadi itu yang saya bilang, pertanyaan penelitian itu bukan permasalahan hari-hari. Amanda harus baca semua penelitian-penelitian COVID dan dampaknya. Makanya saya sering menggiring mahasiswa untuk cari penelitian terdahulunya, misalnya sosiologi misalnya. Syukur-syukur PMI ada, cari penelitian yang tentang, tadi bagus apa ya? Udah nyebut juga COVID juga tuh. Kenapa prestasi belajar siswa menurun? Oke, saya setuju COVID sebagai salah satu variabel atau triggernya di COVID. Tapi yang lainnya Anda siap-siap nyari variabelnya variabel PMI. Nah, misalnya menurun juga misalnya ke gotong royongan. Rendahnya gotong royong di masa COVID. Kenapa? Kok jadi rendah juga gotong royongnya? Apakah bukan justru gotong royong menjadi sebuah solusi di masa COVID? Apakah ketakutan pada COVID menurunkan derajat kebersamaan misalnya? Itu menarik. Tapi tadi Amanda, kenapa jadi sepi? Ya karena COVID. Jadi satu variabel tentang COVID menarik. Saya pastikan menarik. Tinggal Amanda mencari variabel PMI-nya apa. Ya, PMI itu dibangun diantaranya oleh disiplin ilmu sosiologi. Sosiologi itu mempelajari interaksi individu dengan individu, individu dengan lembaga, individu dengan anggota masyarakat lainnya. Seperti itulah interaksi. Ya kan, interaksi dengan berbagai macam efeknya, interaksi dengan berbagai macam simbol-simbol interaksinya. Itu diantaranya sosiologi. Berarti Anda itu akan meneliti itu tadi yang saya bilang, keguyuban gitu kan, partisipasi dan sebagainya gitu loh. Jadi itu yang harus Anda cari dari COVID itu. Misalnya tadi ya, dari misalnya yang Manda tentang toko itu sepi ya, pedagang sepi, pembeli sepi. Coba dicari deh, saya juga belum kebaca, belum punya ide yang ini ya. Tapi yang jelas ini yang disebut syaratnya tuh penelitian terdahulu gitu loh. Penelitian terdahulu itu melakukan penelitian, bukan melakukan penelitian awal itu segera Manda cari artikel-artikel dengan judul COVID sebagai salah satu variabel gitu loh, dengan variabel lainnya itu variabel umat Islam. Artinya apa? Cari saja artikelnya orang PMI gitu loh, atau cari saja artikelnya orang sosiologi gitu loh. Pasti bisa diambil. Pasti bisa bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Gitu. Masih mentok ya Manda ya. Artinya maksud saya masih perlu digali itu. Dapat lah. Pokoknya COVID itu saya setuju lah. Bapak, Contoh misalnya. Gimana? Kalau sosial ekonomi itu udah termasuk variabel kedua apa bukan, Pak? Ya, jadi kalau cuma variabel sosial ekonominya, dampak COVID terhadap sosial ekonomi itu orang yang Denny sebut tadi. Itu orang ekonomi yang penelitiannya.
Tapi kalau gerakan yang mengakibatkan ekonomi, pemberdayaan yang mengakibatkan ekonomi, pemberdayaan pariwisata desa X gitu kan, dan dampaknya terhadap ekonomi itu boleh. Karena ada variabel pengembangan masyarakatnya, pemberdayaannya. Nah, kalau Amanda kan COVID terhadap ekonomi, mana variabel pemberdayaannya? Atau pemberdayaan di masa COVID misalnya, ya boleh berarti. Ya, kalau COVID ekonomi, berarti penelitiannya ekonomi. Kayak Denny kan bank sampah ekonomi. Itu pasti orang yang sebelumnya itu pasti itu. Dia akan meneliti tentang kok bisa sih barang bekas menjadi barang yang bernilai uang. Pasti yang diteliti itu. Ada value, ada peningkatan nilai dari barang bekas menjadi uang. Nah, itu pastinya. Jadi kalau Manda dua-duanya variabelnya bukan pemberdayaan, ya nggak bisa dong. Satunya COVID yang given ya, sebuah fenomena itu kan. Terus ekonomi, mana pemberdayaannya? Sedangkan yang harus diteliti yaitu tentang pemberdayaan, tentang sebuah gerakan, gitu loh. Segera ya, ini saya pikir membaca itu ya. harus meneliti ke yang tempat ada pemberdayaan. Enggak mesti. Sebetulnya saya agak ragu. Jadi gini, ini di jalan ya. Jadi gini Amanda, jadi observasi yang tadi itu sebetulnya dilakukan oleh orang yang pengalamannya udah banyak. Dengan observasi kan melihat turun. Kalau kita harus ditopang oleh bacaan gitu loh. Kenapa? Karena melihatnya bukan melihat biasa gitu loh. Seorang profesor melihat fenomena di pasar, itu otaknya udah langsung nyambung dengan teori gitu loh. Lah kalau kita ngelihat yang lihat aja kan, oh kok rame ya pasar ya? Oh kok padahal di situ ada banyak fenomena. Lah kita belum nyampe ilmunya kayak gitu tuh. Makanya harus ditopang, harus diperkuat, di backup dengan bacaan. Nah, disebutlah tadi itu preliminary research gitu. Salah satu caranya itu membuat latar belakang itu riset untuk sampai ke masalah ya, gap tadi, melakukan riset awal. Nah, bisa ditutupi riset awal tuh dengan apa? Dengan literatur review gitu loh diantaranya. Literatur review kan penelitiannya orang gitu loh. Kita menganalisis gitu loh. Oh gini. Penelitian kedua, oh gini. Oh simpulannya, oh ternyata ada yang menarik tadi. Ya kalau bisa yang isunya variabelnya variabel pemberdayaan dong. Masa Anda menelitinya tentang karakteristik anak ngaji, karakteristik ya banyak PKI-nya, tapi ketika supporting masyarakat terhadap pembentukan anak ya boleh, karena supportnya, dukungannya gitu. Bingung nggak, Manda? Kalau bingung berarti ngerti. Bingung. Berarti harus belajar itu. Kalau nggak bingung saya khawatir mana. Bagus berarti. Memang harus bingung, Anda harus baca. Saya katakan sekali lagi, kalau nggak baca itu double itu loh. Gelapnya itu gelap gulita itu loh. Tapi kalau Anda baca, pasti mulai terang benderang. Makanya baca ya, Anda harus mulai baca. Bacanya kayak Anda baca drakor gitu loh. Novel, komik yang Anda baca sampai teliti itu loh. Sampai alur cerita itu nggak ada yang kepleset. Seperti itu Anda harus baca sebetulnya. Pelan bacanya, sampai ketemu Anda, apa sih penelitian intinya? Fungsinya apa sih? Nyari apa sih penelitian ini? Harus ketemu itu. Ini Anda harus sudah mulai belajar menikmati, membaca artikel itu seperti membaca novel gitu loh. Jangan kalau membaca novel mau sampai kuat berjam-jam gitu kan. Kalau membaca artikel baru judul udah ngantuk gitu kan. Wah, ini tanda-tandanya nggak semangat itu. Oke Amanda ya, jadi Amanda nggak ada lain, segera cari artikel. Semua cari di artikel di minimal Google Scholar lah, itu minimal banget lah. Anda cari kata kuncinya COVID, ya COVID-19 dan pemberdayaan. Cari di situ Anda. Iya Pak. Nanti dihubungkan dengan daerah Anda tadi.
Oh, sebetulnya bahaya itu ngomong daerah itu. Nanti alasannya kenapa di daerah Anda dekat rumah Pak, udah nggak boleh. Oke, silakan ada yang lain. Saya Bapak. Dulu Ya. Kebetulan kan saya ambil judul itu filantropi Islam dalam, bentar Pak. Halo. Kebetulan saya ambil judul peran filantropi Islam dalam kepedulian masyarakat Yayasan Beringin Bakti Pepomongan Talun. Kurang gede suaranya Dupi. Nggak jelas suaranya ya. Halo, halo. Halo Pak. Ya, nggak jelas suaranya. Jelas nggak Pak suaranya Pak? Iya nggak jelas. Suaranya itu tapi nggak jelas. Ada suara yang mengganggu. Halo, cek. Pakai speaker tak? Enggak Pak, nggak pakai. Ya, sudah jelas. Kebetulan kan saya ngambil judul peran filantropi Islam, peran filantropi Islam dalam kepedulian masyarakat Yayasan Beringin Bakti Pepomongan Talun. Nah, itu sebenarnya masih ada hubungan dengan itu nggak sih Pak? Kayak contoh pengembangan masyarakat gitu tuh dalam kepedulian terhadap masyarakat nggak sih Pak sebenarnya Ya Pak? iyalah. Di mata kuliah trofi kok. Tinggal Maksudnya, Anda membuat pertanyaan penelitian yang apa yang mau Anda teliti dari filantropi. Filantropi kan kesalehan. Iya, kesalehan, kedermawanan. Di antaranya bentuknya apa? Zakat. Salah satu contoh itu zakat. Atau itu filantropi. Atau bentuk-bentuk kepedulian lainnya. Masuk banget, tinggal Anda baca penelitian-penelitian tentang filantropi untuk Anda paham apa yang mau Anda teliti gitu loh. Tentang apanya dari filantropi itu. Filantropi memang kepedulian di dalam. Nggak mungkin ada filantropi kalau nggak peduli. Pasti peduli. Tapi Anda harus mendalami apa yang mau diteliti gitu loh. Kayak muncul pertanyaan penelitiannya tuh. Dimulai dari Anda membaca itu ya, makanya melakukan riset awal gitu ya. Jadi riset awal itu untuk level kita itu pokoknya Anda turun ya. Anda turun observasi ditambah Anda baca artikel-artikel tentang filantropi Islam. Syukur-syukur semodel gitu loh dengan daerah yang Anda mau teliti itu. Sama ini modelnya. Baca itu. Apa ya yang sudah diteliti? Oh, ternyata gini. Anda coba dengan melakukan observasi bareng gitu loh. Jadi dua cara ya melakukan observasi, yaitu turun ke lapangan. Yang kedua dengan membaca. Membaca itu apa? Ya tadi supaya dapat informasi. Kecuali profesor mah udah nggak usah baca, karena dia udah nempel semua di kepalanya. Jadi turun ke lapangan itu langsung. Itu ya Lutfi. Ya Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama. Oke ya, masih ada lagi? Saya Pak. Ada Pak. Aku Pak. Ya, Adek dulu, Adek. Silahkan, Dek. Ya Pak, gini Pak. Ade sih tertarik dengan permasalahan dengan apa yang diteliti Ade tuh dalam pemanfaatan ini ya Pak, pemanfaatan lahan dalam 3 sektor. Yang pertama pertanian, perkebunan, dan perikanan tuh Pak, pemanfaatannya. Nah, jika kalau judulnya gini Pak, pemanfaatan lahan dalam upaya meningkatkan kehidupan sosial ekonomi di desa tersebut, itu cocok nggak tuh Pak? Maksudnya nanti nggak tuh Pak sama yang mau dikaji sama Adit tuh Pak? Ya, manfaatan lahan ya. Ya, kalau menurut saya masih kurang problem ya, masih kurang problematik itu. Karena itu kan sesuatu yang apa ya? Itu kan bukan kebutuhan saja. Mana problemnya Anda? Anda misalnya menelitinya, misalnya salah guna
lahan, baru Anda tanyain tuh kenapa ya digunakannya salah. Kalau pemanfaatannya mah benar, apa yang diteliti masih kurang problematik gitu loh. Jadi yang ada menarik itu hanya problemnya tuh gini ya Pak, di desa tersebut tuh yang menarik bagi Ade lahannya tuh dimiliki oleh desa setempat, gak ada desa lain yang memiliki lahan di sana. Terus Di mana itu? permasalahan-permasalahan di desa Tanggaji Pak. Oh, yang kemarin Ya KKN. permasalahan. Ya, ya yang permasalahan-permasalahannya kan sampai terjadinya di Majalengka sendiri itu tereksploitasi lahan gitu Pak. Ada juga penguasaan lahan di desa tersebut oleh masyarakat dari luar desanya itu Pak. Itu sih Pak mungkin problemnya. Ya jadi penguasaan lahan oleh orang luar konteksnya apa? Hukum, ya kan, direbut atau seperti apa gitu loh. Hati-hati Anda dalam melihat itu. Jadi Anda jangan termakan oleh ide orang gitu kan. Andanya belum menguasai gitu loh. Tadi kan penguasaan lahan. Oh, di sini banyak yang menghuninya orang Garut misalnya, banyak di Batangaji. Ya kan gak sederhana, orang sejarah bisa meneliti itu. Loh, dia emang dari dulu udah migrasi ke sini. So, apa ada masalah gitu loh. Apalagi kan kita ini orang Indonesia. Siapa aja, Andre orang mana, Dre? Nah, tuh. Iya, artinya maksud saya kita kan Indonesia itu di mana saja boleh kan. Sejauh Indonesia tinggal melalui prosedur hukum enggak gitu kan. Melanggar hukum enggak, ada aspek hukum di situ. Ada aspek sejarah. Kenapa orang Lur Agung sampai ada busnya? Karena dia mobilitasnya tinggi. Sejarah-sejarah sudah diteliti itu. Lur Agung itu orangnya tinggi mobilitasnya. Kalau terus ada pembatasan orang tinggal deh, ya saya pikir nggak problem lah, Anda diskriminatif. Hati-hati ya deh, artinya maksud saya baca dengan seksama dulu. Anda jangan apa ya, jangan terobsesi orang bicara diskusi ini itu, terus Anda langsung mengambil, tapi sudut pandang risetnya untuk orang PMI nggak dapet gitu, belum nempel gitu. Jadi problem itu tadi yang saya bilang, problemnya itu bukan problem akademis yang berhubungan dengan jurusan kita gitu. Karena tadi ada problem itu problem sosial memang gitu kan. Tapi sudut pandangnya tadi bisa hukum, ya kan? Aduh hati-hati. Makanya saya tanya, penguasaan laharnya karena menyerobot misalnya, atau apa kalau dia beli gimana? Saya ingin tahu Pak, kenapa sih pada lepas? Hati-hati, Anda masuk sejarah enggak? Ada penelitian, bisa penelitian sejarah. Ya, jadi prinsipnya sih riset itu hati-hati. Jangan cuma dimulai dari perasaan gitu loh. Oh saya mau ini gitu loh. Padahal misalnya bisa jadi dibatalkan penelitian itu maksud saya. Oh jangan ini. Karena kita nggak ketemu angle-nya misalnya. Kecuali Anda ketemu dari kasus itu, Anda ketemu angle pemberdayaannya di mana. Sampai ada kan kakak kelas kalian itu meneliti tentang budaya ombiongan. Apa yang mau Anda teliti? Pakainya beras Pak ombiongannya. Terus pakai apa harusnya? Ini kan komoditas yang Anda jangan, kata saya jangan buru-buru. Ada aspek pemberdayaannya enggak. Jangan emosional gitu loh. Jangan emosional, jangan permasalahan yang didiskusikan banyak orang yang kemana alurnya gitu. Karena Anda ini studi, risetnya riset studi gitu, penyelesaian studi gitu. Bisa untuk pemberdayaan Pak, bisa. Informasi Anda itu bisa untuk pemberdayaan. Karena di situ menemukan gap gitu kan.
permasalahan yang tadi yang saya bilang tuh, hati-hati itu permasalahannya harus nyambung ke permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh keilmuan Anda gitu loh. Dea sambil baca ya Dea, Anda harus baca, nggak bisa nggak baca, supaya bisa nanti membedakan. Titiknya boleh di mata ngaji, terus di mana boleh aja, silakan, saya tidak melarang, tapi sudut pandang tadi angle-nya itu angle PMI gitu. Mungkin Ya. di dalam 3 sektor itu bisa dikait-kaitkan dengan kaitannya dengan pemberdayaan gitu ya Pak, dengan 3 sektor itu, pertanian, perikanan itu Pak. Bisa nggak tuh Pak? Bisa kalau Ya, seperti itu Pak. Ya nggak sesederhana itu ya maksud saya. Jadi bisa enggaknya tuh problemnya apa dulu gitu loh. Anda lihat problem pemberdayaannya di situ, melihat problem permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat enggak di situ gitu. Nah, itu yang paling penting gitu kan sebetulnya kita mencari permasalahan. Penelitian itu kan nyari gap untuk dicari jawabannya gitu. Itu penelitian. Nah, jadi saya sih jangan buru-buru gitu loh. Anda cari penelitian-penelitian terdahulu yang semodel yang dia PMI. Nah, itu loh. Teorinya apa gitu loh. Ini jangan buru-buru dan tadi ya ukur gitu loh. Harus diukur juga dengan satu kemudahan menyelesaikan studi. Kalau susah ya jangan, ngapain. Oh saya tapi senang Pak, ya bedain. Anda senang silakan. Saya aktif di situ Pak untuk melakukan sebuah advokasi. Nggak apa-apa, saya nggak mengatakan enggak. Tapi untuk studi ya dibedain gitu. Karena studinya harus tepat sasaran. Tadi sedikit saja beberapa saya menemukan penelitian BKI jadinya gitu. Saya pernah kakak kelas Anda awal, kata saya ini penelitian Oke ya Dea, jadi prinsipnya baca lagi. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sampai Aku Pak. Aku ya, Pak. siapa aku? Nurhofifah. Oh, Rafifah. Ya. Apa? Jadi aku tuh mau ambil judulnya tuh pemberdayaan kampung online, pemberdayaan masyarakat. Ini kampung online di Desa Prajawinangun, Pak. Sudah. Berarti kampung online Ya. itu kenapa menjadi apa dampaknya terhadap pemberdayaan? Apakah betul dengan online itu tambah berdaya? Boleh deskripsi saja itu. Deskripsi Oh iya Pak. kampung online. Anda baca ya, cari tentang intervensi teknologi terhadap desa misalnya. Nah, tentu saja bisa dampak itu. Dampak kampung online terhadap kesejahteraan masyarakat misalnya. Segera cari artikel-artikel yang serupa ya. Udin, tadi mana Udin? Oh iya Pak, Ya Din. ini judul saya kan pengembangan masyarakat berbasis masjid Pak. Nah kalau pas ke pembimbing katanya fokusnya ke ekonomi sosial. Nah itu maksudnya gimana? Pembimbingnya? Pak Badar. Pak Badar mengani. Halo Din. Iya Pak Badarnya ngajarin berarti fokusnya ke ekonomi sosial yang ada di masjidnya gitu. Sedangkan Nah, yang saya temuin kan masalahnya kan itu ada program di masjid kan tentang pemberdayaan, tapi kan tidak terlaksana dan dampak di masyarakatnya juga jadi ya ada programnya tapi tidak dilaksanakan kalau nggak Pak. Ya berarti Anda evaluasi program itu. Oh, masuknya ya Pak, evaluasi. Jadi banyak beberapa penelitian terdahulu juga misalnya keberhasilan program PKH di Kota. Boleh saja Anda berarti evaluasi.
program yang ada di tersebut. Ya terserah di dalamnya sih programnya, saya nggak tahu kan apakah program ekonomi, program sosial itu yang dimaksud Pak Badar, jenis programnya gitu loh. Kan pasti sebuah organisasinya program kan. Nah, Anda yang meneliti kan DKM, masjid itu DKM, berarti kan pengelolanya kan namanya kan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Dia punya program bulan untuk dana kematian misalnya, gitu kan? Iya Pak. Kenapa berjalan? Misalnya nih, ya Anda teliti lah. Anda pasti sudut pandangnya itu kenapa partisipasinya rendah misalnya. Nah, itu namanya Anda mengevaluasi program itu. Kenapa program? Jadi ada program dievaluasi oleh Anda. Kenapa nggak berjalan program dana kematian ini? Apakah karena miskin, karena tidak mampu, apa karena tidak tergugah, tidak mau partisipasi dan sebagainya, itu harus dicari kan. Tapi tetap kita cari penelitian yang serius supaya Anda mudah. Iya. Berarti Pak, apa termasuknya kalau dimasukin ke judul dari pengembangan masyarakat, evaluasi yang kayak dimasukin apa nanti di pas spesifik ini aja Pak, rumusan masalahnya itu Pak. Kalau yang boleh. Jadi misalnya Anda juga tadi program dan implementasinya. Jadi implementasinya ternyata gagal misalnya gitu kan, atau tidak berjalan gitu kan, ada faktor apa? Nah, itu boleh nanti yang tadi evaluasinya itu di bagian pertanyaan penelitiannya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, udah ya Dre ya. Nanti disimpan aja lagi karena ini udah mulai mau 5:30. Saya masih jadi silakan di ini aja teman-teman, tapi ini ya kata kuncinya yang sudah saya sebutkan tadi, baca itu merupakan salah satu alatnya kalau menurut saya. Jadi adik dan teman-teman tadi baca segera gitu loh. Begitu ada minat, oh ini menarik ya, langsung cari bacaan gitu loh. Supaya Anda segera mendapatkan tadi ya informasi yang banyak tentang permasalahan tersebut. Nah, supaya tadi Anda bisa berargumen nantinya. Tidak cuma tadi saya suka Pak masalah ini gitu loh. Bukan cuma itu gitu. Tidak cukup dengan suka tidak suka. Tetapi tadi yang saya bilang ada akademik problematik gitu. Ada problem-problem akademik yang akademiknya itu ya jurusan kita gitu loh. Yang dimaksud akademiknya itu jurusan PMI gitu loh. Tidak cuma suka dan tidak suka. Saya suka banget Pak ini Pak karena saya setiap hari beraktivitas di sini Pak. Bukan itu. Itu namanya permasalahan sehari-hari. Permasalahan hidup gitu loh. Bukan itu yang kita maksud, tapi problematik. Yang itu dia diperoleh dengan apa? Ya membaca. Di samping Anda observasi. Teman-teman saya yakin udah melakukan observasi, ada yang KKN sebelumnya, ada yang aktivitas di situ. Nggak apa-apa, silakan. Tinggal Anda sekarang mencari problemnya yang berkorelasi dengan jurusan keilmuan Anda. Gitu. Baik, itu saja untuk sementara. Tenang saja teman-teman, tetap semangat, masih berproses. Anda jangan berhenti, terus lakukan tadi ya tugas bacanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.